Bapak-bapak, karena ada bulan yang sangat istimewa, maka di sini saya sampaikan. Akhraja telah mengeluarkan Al-Bukhari fi Sahihatin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laqad nazalat alayya lailata suratu ahabbu ila dunya wa fiha wa ma fiha wa filatin ahabbun ila mimma tola'at alaihi syamsu thumma qara'na fatahna laka faskamu bina, supaya nanti Bapak bekal di dalam bulan Ramadan. Telah mengeluarkan Imam Bukhari dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah diturunkan padaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam surat yang lebih dicintai, lebih cinta kepadaku dari dunia dan seluruh isinya. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan lebih cintai kepadaku dari semua yang nampak di sinar matahari. Kemudian Nabi SAW membaca yaitu surat Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina sampai habis. Tidak salah 29 ayat. Wa akhraja Ahmadu wa Muslim, dikeluarkan oleh sahabat Ahmad dan Muslim an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar rajulun syahidan badarun wal Hudaybiyah, dan telah mengeluarkan oleh sahabat Ahmad dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, telah bersabda Nabi SAW, tidak akan masuk neraka orang yang menyaksikan perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Layai ani Nabi SAW anaqam mengqara surat al-Fasqi wa kana makana mimman syahida ma'a Muhammadin. Mengqara siapa orang yang telah membaca surat al-Fasqi, yaitu akan surat Al-Fatah, maka nama seakan-akan kana mimman dan ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan telah mengeluarkan oleh Sa'labah dari Nabi SAW, sungguh telah bersabda ia, siapa yang telah membaca surat Al-Fatah, surat Inna Fatahna tadi, maka seolah-olah ia termasuk orang yang menyaksikan beserta Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah. Dan dari Abi bin Ka'ab, dari Nabi Muhammad SAW telah bersabda, siapa yang telah membaca surah Al-Fatah maka yang memperoleh ganjaran seolah-olah adalah ia termasuk orang-orang yang telah berbaiat atau berjanji kepada Nabi Muhammad SAW di bawah pohon. Demikian inilah tercatat dalam kitab At-Taisir. Jadi kerugian besar bagi orang yang malas baca Al-Quran, misalnya surat Al-Fatah tadi, maka sama dengan ia telah dibaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu balaghani an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala man qara surat Al-Fasqi
fi awali lailah Ramadan bisolati tatawu'i apa tatawu'u ta'ala dalikal amun wa minallah il-awanun kadabi ruhil bayan. Dan Ibnu Mas'ud telah berkata, telah sampai kepadaku dari Nabi SAW, sesungguhnya telah bersabda ia, siapa yang telah membaca surat Al-Fatah di awal malam bulan Ramadan pada sholat wajib, maka Allah telah memeliharanya sebab yang dalam 1 tahun dan mendapat pertolongan dari Allah, demikian terdapat dalam Ruhul Bayan. Jadi bulan Ramadan banyaklah membaca surah Al-Fatah sampai 21 kali, baru 1 kali malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Maka dipelihara dijauhkan pada bencana musibah yang akan terjadi. Muka matanya terbelalak telanjang bulat. Wa bi riwayatin Abi Sa'idil Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma fi awali lailatin Ramadan. Ramadan usolli raka'ataini yaqra'u kullu raka'atin Fatihatin. Fatahna summa yusallimu wa yaqra'u. Wa yaqra'u inna anzalnahu fi lailatul qadr 10 marratain. Bila mana dan dalam riwayat Abu Sa'id Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam awal malam bulan Ramadan ia sholat 2 rakaat, membaca ia dalam setiap rakaat Al-Fatihah dan inna fatana lakapas kamubina sampai habis, dan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadri 10 kali dan selawat atas Nabi alaihi salatu wassalam 10 kali. Demikianlah terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau Bapak tidak puas, cari sendiri kitabnya di dalam kitab Khuzinatul Asrar. Mau saya ambil dari kitab itulah. Waqala ba'dul alimina mangqal aswatul fasqi inda ru'yatin hilal Ramadan bi awali lailatin wa syi'a wa rizqahu bi dalikal adamu dalikal anu ila akhirih wa man dawama ala qiraatiha kula yaumin baya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ru'yahu wa ta'ala sawaba bai'atil ridwani wa asyaratu Allah ta'ala ma'hum bi fataha alaihi jami'a maqlaqatihim min khairi dunya wal akhirah. Dan telah berkata sebagian orang yang arif bijaksana, siapa yang telah membaca surat Al-Fatah ketika melihat hilal pada bulan Ramadan pada malam pertama, maka Allah telah meluaskan rezekinya pada demikian itu selama 1 tahun penuh sampai akhir tahun. Dan siapa yang senantiasa membaca surat Al-Fatah setiap hari, maka Rasulullah SAW membaiat di dalam mimpinya berjumpa dengan Nabi SAW. Aslilah kita begini. Jadi kalau sudah dibaiat Nabi dalam tidur berdialog dan
Nabi tidak akan bahasa Arab seluruhnya, bahasa Jawa bisa, bahasa Minangkabau bisa, bahasa Jambi bisa, bahasa Kenyok pun tahu. Nah itu, jangan menganggap ketemu Nabi, oh dia orang Rasul, orang Mekah, Madinah, pasti dia bahasa Arab. Tidak, karena belum pernah mengalami, maka bisa mengatakan, oh Nabi bahasa Jawa pintar, bahasa Padang bisa pintar, bahasa Jawa tahu, bahasa Cina tahu, bahasa Inggris tahu. Ya nama Nabi. Seorang lagi, dan siapa yang senantiasa membaca surat Al-Fatihah setiap hari, maka Rasulullah SAW membaiat di dalam mimpinya. Jadi lebih daripada orang belajar Toreko berbaiat guru-guru. Kalau sudah dibaiat Nabi, rohani, jasmani, dohir dan batin tajam, dan mendapat ia ganjaran baiat dari malaikat Ridwan. Langsung bisa bertemu malaikat Ridwan, dan Allah Ta'ala mengumpulkannya beserta mereka, dan Allah membuka semua yang menutupinya dari kebaikan dunia dan akhirat. Wa idza qara'aha dha'ifun katsiran quwiya awid dalilu munzal. Ini panjang hadis ini. Dan bila orang yang lemah atau yang lemah dihina, dicaci, orang hina, dicaci, dicerca, maki-maki segala hal, hidupnya menderita dan segala macam, dagang repot, biasanya dapat 1 juta, hari ini cuma 500.000. Bagaimana bisa teratasi? Dan bila orang yang lemah membacanya yang banyak, maka ia dikuatkan, atau orang yang hina maka dimuliakan Allah Ta'ala. Orang yang kalah maka ia mendapat pertolongan. Jadi kalau pesannya itu rajin baca Al-Fatihah semalam 35 kali, maka didatangkan Allah pertolongan 2 triliun miliaran. Jangan takut. Jalannya di mana? Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menerima wahyu yakin dahulu apa yang disampaikan Jibril dari Allah Ta'ala sudah jelas, apapun dikabulkan Allah. Benar, tidak ada keraguan. La raiba fihi. Dalikan kita bola berbagai Al-Quran itu tidak diragukan. Jadi kalau misalnya tidak mungkin minta Allah Ta'ala duit dikasih, kalau masih meragukan ini berarti orang munafik. Inal munafiqin nabi dari asfalil anak. Keraguan atau alias ingkar. Kafarul kafiru ukfur. Kafir telah hancur lebur. Atau orang yang kesulitan, maka Allah memudahkan semua urusannya. Atau orang yang berhutang, utang miliaran, puluhan juta, atau orang yang berhutang, maka Allah membayar hutangnya. Dikasih pertolongan Allah dengan sekonyong-konyong, meriuk. Itu nampak, bukan itu rasa-rasa, itu nampak bukti itu. Atau orang yang kena penjara, maka keluar dia dari penjaranya. Atau orang kesusahan, maka Allah Ta'ala mengangkatnya dengan kelembutan Allah. Maka seperti tadi saya sampaikan, Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah mengeluarkan sesuatu yang tiada kepada Allah. Latifun, Allah lah yang maha lemah lembut mengatur gerak-gerik kita dalam hati
yang kita hati kapan anda tulah diatur tapi diketahui oleh Allah bibadihi dengan hamba-hamba yang yukung Allah Ta'ala memberikan suatu pertolongan kenikmatan keuangan pertolongan rezeki dan lain sebagainya mayasya bagi hamba-hamba Allah yang dikehendaki Allah wa yarzuqu mayasya wa huwa tasmi'u Allah wa huwa tasmi'u Allah al-qawi maha kuat dan sangat terkuat al-aziz dan Allah maha tinggi. Bila mana terjadi masa kini ini jangan diikutkan lah cakap saya karena terjadi peristiwa Nabi Sulaiman alaihissalam pada masa itu seorang rasul terkaya di muka bumi. Allah dia bertanya pada Allah Ta'ala, Allah yang mana apa mana Allah saya akan memberi makan makhluk yang ada di muka bumi menganggap dirinya kaya silahkan baru satu makhluk yang diberi makan baru belum sampai sebulan baru ikan lah cuman kodok. Tadi Sulaiman alaihissalam mengaku kaya raya sedunia dia belum sampai sebulan bangkrut. Allah apa man saya sanggup lagi Allah ya sudah anda sanggup. Apakah bisa mencetakkan duit? Apakah bisa mencetakkan emas? Apa bisa mencetakkan langit dan bumi? Tidak, karena Allah lah segala-galanya. Apalagi orang sekarang akan memberi makan orang sejagat. Jadi kalau orang Islam percaya yang demikian sama dengan peristiwa yang terjadi pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini adalah yang baru dikembor-kemborkan zaman sekarang. Jadi umat Islam jangan terbuai lah oleh kalimat-kalimat demikian. Terus peristiwa lagi zaman dahulu kala Nabi Isa alaihissalam ditantang oleh orang Israel. Kau Isa, kalau memang kau seorang utusan Allah, seorang Rasul, aku tidak bekerja lah. Tapi pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan. Kemudian Isa alaihissalam nyangkupi, ya saya siap. Aku minta pertolongan Allah. Telah diuraikan di dalam surat Al-Maidah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana idari hawlina wa akhirina wa yadamika warzuqna wa ya khairur raziqin. Kemudian Allah mengabulkan tiap pagi hidangan dari langit turun ke bumi. Maka situlah sebutkan surat Al-Maidah, hidangan turun dari langit untuk orang Israel. Siang, pagi, siang, sore, malam. Jadi orang Israel tidak kerja makan terus sampai 40 hari. Allah Ta'ala bertanda dengan Isa bila mana diteruskan maka orang Israel itu jadi sombong. Nah demikianlah yang perlu umat Islam ketahui. Biarlah orang cocok ngewak-ngewak tak karuan. Namun kita umat Islam jangan 100% percaya. Sebab bila mana akan memberikan makan kepada makan gratis 1 tahun penduduk Indonesia 275 juta, dananya dikeluarkan 465 triliun. Akan diambilkan dari siapa? Disinilah sifat-sifat orang congkak.
Cuman kita lantah nggak tahu. Kita tidak boleh melantah. Saya bukan suka provokator, bukan. Hanya mengingatkan sebagai orang Islam, orang beriman, jangan percayalah komentar-komentar demikian. Hukum lain, walaupun masun ya. Tiap-tiap dirimu adalah pemimpin. Saya cerita ini, menyampaikan ini, tausiah ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Bapak-bapak berada di rumah capek-capek belajar ini, besok juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kau belajar tujuan untuk apa? Kulukum, tiap-tiap dirimu, kulukum ra'in, wakum mas'ulun an ra'iyah. Anda punya istri, tanggung jawab pada istri yang mana? Istri punya suami, tanggung jawab kepada rumah tangga yang mana? Pasti semua akan diminta pertanggungjawaban. Kau punya anak kau minum narkoba, ikut-ikutan kesana sini, orang tuanya juga lah akan tanggung jawab. Ini waspadalah hadis Nabi ini. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap pemimpin negara, presiden segala macam, bupati, gubernur, wali kota, kepala RT akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan ilahi nanti. Saya teruskan lagi ini mengenai apa? Surat Al-Fatah. Waruya an ba'dil masyayikhi. Dan telah diriwayatkan dari sebagian para guru-guru dibaca surat Al-Fatah sebab menginginkan setiap yang dituntut dan sebab menolak setiap yang ditakutkan sebanyak 21 kali atau 41 kali. Dibaca dalam 3 hari boleh, 5 hari boleh, 7 hari boleh, sampai benar-benar dapat hasilnya, sampai selesai. Dan sebagian kekhususan dan adalah diambil, dinukil dari Imam Fakhruddin Amrozi rahimahullah ta'ala, membaca surat Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka nasran 'azizan. Sampailah akhir surat sebanyak 7 kali setelah sholat Jumat, dan menyempurnakan dengan baca isim Al-Fatah dengan hubungan hurufnya ada atas hitungan abjad yang sebanyak 489, yaitu ya fatahu, ya fatahu, ya patah, ya patah, wa yang membukakan, dan mendapatkan senantiasa ia dengan ini susunan pada setiap hari setelah sholat duhur sampai Jumat yang akan datang, dan ia tidak terpisah dari 2 bacaan ini dengan pembicaraan dunia, dan ia sibuk dengan itu bacaan. Dan bila telah selesai 7 hari maka berhasil maksudnya dan mendapatkan ia maksudnya, dan pasti sesuatu yang diinginkannya. Demikianlah dengan kurnia Allah dan kemuliaan Allah, dengan rahasia keagungan surat ini. Seperti ini adalah dalam
kekhususan Al-Quran. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Pertama kali, marilah kita bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa judul Yayasan Pendidikan ini adalah Cahaya Kenali Asam Lingkup Pertamina. Sinar apa cahaya? Kalau saya itu cahaya. Kalau di sini kan sinar ya. Cahaya Kenali Asam. Sinar itu bahasa sinar dari cahaya, cahaya sinar nurun ala nur. Mudah-mudahan inilah sebagai saya rangkum, karena menurut Ustaz Safiadi minta dijelaskan kepada para santri atau jamaah majelis taklim. Jadi sini ada tiga pendidikan nanti. Satu muadalah. Muadalah itu bebas nanti insya Allah kamu dengan izin Allah. Muadalah belajar 24 jam penuh. Keduanya nanti nama cabang dari muadalah itu adalah diniyah. Udah tetap diambil negara, saya dilaporkan negara, terdaftar. Yang selanjutnya adalah karena ini sudah macam majelis taklim, ini sangat-sangat tidak boleh harus berjalan terus. Masih istilahnya ada pengajian umum, di samping itu untuk memperdalam dedikasi hati nurani masing-masing. Demikianlah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan karena kita akan mendaki bulan suci Ramadan, bila mana satu minggu bisa tamat, bisa sehari 10 jam tamat Quran. Apalagi yang hafal 114 surat itu sangat istimewa. Saya bacakan ayat surat Quran. Barang siapa membaca Al-Quran tamat baca Al-Quran, bersujud kepada Allah, minta apa kepada Allah Ta'ala. Boleh minta segala macam lah, jangan minta kayu, jangan minta rezeki. Kau tidak boleh minta rezeki. Rezeki itu hidung ini rezeki, telinga rezeki, mata rezeki, segala macam rezeki. Mintalah untuk modal usaha di muka bumi. Seperti ditegaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani di dalam kitab Fasqur Rabbani, umat Nabi Muhammad SAW pada khususnya dan umat manusia pada umumnya jangan takut dengan keuangan. Sebab uang itu yang makan adalah Allah. Mintalah padanya. Itu dalam diuraikan dalam kitab Fasqur Rabbani bab 8. Tadi saya dengar Ustaz Sadir menyampaikan ya ayatul nafsul mutmainnah. Saya duduk di luar sana. Ya ayatul nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa dukhuli fi ibadi wa dukhuli jannati. Wahai jiwa ruh yang tenang. Yang tenang itu tidak gerusa-gerusu bahasa Jawa. Kalau sini tidak apa. Tidak galau, kata orang Taruman. Tidak galau, tidak irok-irok. Mudah-mudahan demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit apa tuh liburlah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa saudara-saudara sekalian, dalam suatu keberkahan yang kita peroleh pada malam hari ini, mungkin pada saat ini banyaklah kita menghadapi masalah baik di rumah tangga kita maupun di dalam segala aktivitas kita.
dan tadi sudah diberikan solusi yang sangat jitu oleh Tuan Guru, tinggal kembali kepada kita. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau seandainya kita dorong mobil yang di dalam sopirnya itu ngerem tangan, ini biar sekuat apapun didorong, maka tidak akan berjalan mobil yang didorong itu. Jadi para pemimpin kita ini, mereka menyampaikan, memberikan tahu jalan rutenya kembali kepada kita. Nah, di sini harus kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan apa yang menghambat kita, apa yang menyusahkan kita itu bisa teratasi. Jadi bukan cuma dengan kata orang, tapi kita bisa membuktikan sendiri di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, di dalam beragama yang saya saksikan belakangan ini, semuanya cuma bentuk ritual-ritual yang terkadang akan jenuh. Kenapa? Karena akhirnya rumah tangga susah, hidup susah, masalah banyak. Nah, sementara agama ini rahmatan lil alamin, memberikan rahmat, memberikan berkah kepada penghulunya. Kenapa jadi susah? Berarti ada sesuatu yang keliru di dalam kita beramal lebih dari itu. Mudah-mudahan apalagi tadi disampaikan oleh Tuan Guru kita surat Al-Fatah. Nah, mari kita sama-sama amalkan, mudah-mudahan Allah berikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dan kalau seandainya nanti Allah berikan sesuatu yang melebihi daripada kebutuhan kita, kita gunakan untuk menguatkan ibadah kita dan perjuangan kita di dalam pergerakan kita menegakkan majelis ilmu ini. Mudah-mudahan sesuai dengan nama daripada ponpes kita ini, cahaya penariasam, betul-betul akan kita wujudkan. Kita bergerak dengan paradigma yang baru. Artinya Islam bukan cuma ada di masjid-masjid, tapi kita bawa ke masyarakat yang bisa menyentuh segala lapisan kehidupan masyarakat, sehingga memang betul-betul akan menjadi rahmat bagi pemeluknya. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Guru. Mohon maaf kalau seandainya di dalam penyambutan kami ya ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru kita ini, Allah berikan kesehatan sehingga terus bisa membimbing kita sampai kita memang betul-betul terbelalak, betul-betul telanjang bulat bisa menyaksikan apa-apa yang selama ini cuma sebatas wacana, cuma sebatas pikiran-pikiran dalam hati, tidak berbentuk realita. Dan alhamdulillah kita sudah bisa mulai mewujudkannya sedikit demi sedikit atas bimbingan dari guru kita dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayahnya. Dan sekali lagi saya mohon maaf bila terkadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.